Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Artiantin dengan NIM E1E1220005. Saya dari kelas A jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai Python sets, yang mana penjelasan ini saya berikan sebagai bentuk dari pemenuhan tugas mata kuliah pemrograman berorientasi objek yang diberikan oleh dosen saya. Baik, langsung saja pada pembahasan pertama mengenai Python sets. Baik, kita langsung masuk pada pembahasan pertama mengenai Python sets. Nah, di sini yang pertama kita lihat bahwa set digunakan untuk menyimpan banyak item dalam satu variabel. Nah, set adalah salah satu dari 4 tipe data bawaan di Python yang digunakan untuk menyimpan kumpulan data, dan 3 lainnya yaitu list, tuple, dan dictionary. Semuanya dengan kualitas dan penggunaan yang berbeda. Satu set adalah koleksi yang unordered, unchangeable, dan unindexed. Nah, di sini ada catatan bahwa item yang ditetapkan tidak dapat diubah, tetapi dapat menghapus item dan menambah item baru. Nah, ini contoh set. Baik, jadi seperti ini contoh dari set, dimana di sini ada duplikat, dan ketika dicetak untuk apel pertama ini tidak akan tampil di sini. Nah, selanjutnya di sini ada catatan bahwa kumpulan tidak berurutan, jadi kita tidak dapat memastikan urutan item yang mana yang akan muncul. Kemudian di sini kita tetapkan item. Nah, item yang ditetapkan tidak berurutan, tidak dapat diubah, dan tidak mengizinkan nilai duplikat. Nah, di sini ada pernyataan bahwa tidak berurutan berarti item-item dalam suatu himpunan tidak memiliki urutan yang ditentukan. Item kumpulan dapat muncul dalam urutan berbeda setiap kali kita menggunakannya, dan tidak dapat dirujuk berdasarkan indeks atau kunci. Nah, tidak dapat diubah. Item set tidak dapat diubah, artinya kita tidak dapat mengubah item setelah set dibuat. Nah, setelah set dibuat, kita tidak dapat mengubah itemnya, namun kita dapat menghapus item dan menambahkan item baru. Seperti yang kita tahu, set itu tidak boleh memiliki 2 item dengan nilai yang sama. Contohnya seperti tadi, sudah saya berikan contohnya di sini. Yang mana ketika ada item yang sama, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, di sini ada catatan bahwa nilai true dan 1 dianggap sebagai nilai yang sama dalam suatu kumpulan dan diperlakukan sebagai duplikat. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa true dan 1 itu diperlakukan sama sehingga dia dianggap sebagai duplikat dan akan dituliskan salah satunya saja seperti ini. Nah, selanjutnya di sini ada catatan lagi bahwa nilai false dan 0 dianggap sebagai nilai yang sama dalam suatu kumpulan dan diperlakukan sebagai duplikat. Seperti ini. Nah, baik, jadi seperti ini contohnya. Untuk false dan 0 itu diperlakukan sama sehingga dianggap duplikat, sehingga ketika dicetak hasilnya akan seperti ini. Nah, kemudian kita dapat menentukan berapa banyak item yang dimiliki oleh suatu set dengan menggunakan fungsi len. Contohnya seperti ini. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa item yang dimiliki yaitu 4. Seperti yang kita tahu, untuk false dan 0 tadi itu dianggap sebagai duplikat sehingga hitungannya adalah 4.
Nah, kemudian item kumpulan dapat berupa tipe data apapun. Nah, jadi seperti ini. Bisa string, bisa integer, dan juga bisa boolean. Nah, suatu set juga dapat berisi tipe data yang berbeda. Contohnya seperti ini, kita dapat lihat bahwa ada string, kemudian ada boolean, dan juga ada integer di dalam satu set yang sama. Nah, untuk jenisnya, dari sudut pandang Python, set didefinisikan sebagai objek dengan tipe data set. Seperti ini. Dan untuk mendapatkan tipe datanya, kita dapat menggunakan type. Nah, selanjutnya ada set konstruktor. Dimungkinkan juga untuk menggunakan konstruktor set untuk membuat satu set. Jadi contohnya seperti ini. Nah, baik, jadi seperti ini contohnya ketika kita menggunakan konstruktor set. Hasilnya akan sama juga seperti tidak menggunakan konstruktor set. Nah, baik, itu saja untuk Python set. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan mengenai akses set items. Baik, selanjutnya kita masuk pada akses set items. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa kita tidak dapat mengakses item dalam satu set dengan mengacu pada indeks atau kunci. Nah, namun kita dapat mengulang item kumpulan menggunakan for atau menanyakan apakah ada nilai tertentu dalam kumpulan dengan menggunakan kata kunci in. Nah, jadi contohnya seperti ini. Ketika menggunakan perulangan for, nah, jadi seperti ini, kita dapat menggunakan perulangan for juga dalam suatu set. Nah, selanjutnya kita dapat periksa apakah pisang ada di dalam set atau tidak dengan menggunakan kata kunci in. Nah, seperti ini, ketika kita periksa apakah pisang ada di dalam set atau tidak, maka dia akan mengembalikan nilai true karena memang pisang benar ada di dalam set ini. Baik, itu saja untuk akses set item. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan mengenai add set items. Baik, selanjutnya kita masuk pada pembahasan mengenai add set items. Nah, setelah suatu set dibuat, kita tidak dapat mengubah itemnya, tapi dapat menambahkan item baru. Untuk menambahkan satu item ke set, kita dapat menggunakan metode add ini. Nah, contohnya seperti ini. Nah, baik, jadi seperti ini ketika kita menggunakan metode add, kita dapat menambahkan item dari set tersebut dengan seperti ini contohnya. Sehingga ketika dicetak, hasilnya akan seperti ini. Nah, kemudian untuk menambahkan item dari kumpulan lain ke kumpulan saat ini dapat digunakan metode update. Jadi contohnya seperti ini. Nah, baik, jadi seperti ini contohnya ketika kita menggunakan metode update, yang mana di sini kita mempunyai dua set, kemudian kita ingin menggabungkan atau menambahkan keduanya, maka kita gunakan metode update ini. Sehingga ketika kita cetak, hasilnya akan seperti ini, akan digabungkan antara di set dan hewan. Nah, selanjutnya objek dalam update metode itu tidak harus berupa himpunan, dapat juga berupa objek apapun yang dapat diubah, misalnya tabel, daftar, kamus, dan lain-lain. Nah, jadi seperti ini, dia tidak harus set, bisa juga berbentuk suatu tabel, dictionary, ataupun juga list.
Baik, itu saja untuk add set items. Selanjutnya kita masuk pada remove set items. Baik, selanjutnya kita masuk pada remove set items. Nah, untuk menghapus item dalam satu set, kita dapat gunakan remove ataupun discard. Nah, contohnya seperti ini, untuk menghapus pisang dengan menggunakan metode remove. Nah, seperti ini. Untuk pisang tadi sudah kita hapus dengan menggunakan metode remove, sehingga ketika kita cetak, yang tampil hanya mangga dan apel. Nah, di sini ada catatan bahwa jika item yang akan dihapus itu tidak ada, maka remove akan menimbulkan error. Nah, selanjutnya kita dapat menggunakan metode discard. Contohnya seperti ini. Nah, ketika menggunakan metode discard, maka hasilnya akan seperti ini. Sama juga seperti kita menggunakan metode remove tadi. Hasilnya akan sama. Nah, di sini ada catatan bahwa jika item yang akan dihapus tidak ada, nah maka discard ini tidak akan menimbulkan kesalahan. Nah, berbeda dengan yang tadi, ketika remove itu dia akan menimbulkan error, maka untuk discard tidak akan terjadi apapun. Nah, jadi seperti ini. Ketika tidak ada itemnya, maka dia tidak akan membuat error di sini. Nah, selanjutnya kita juga dapat menggunakan metode pop untuk menghapus item, tapi metode ini akan menghapus item secara acak, sehingga kita tidak dapat memastikan item apa yang dihapus. Nah, jadi seperti ini. Baik, jadi seperti ini contoh ketika menggunakan metode pop, yang mana untuk pop ini akan mengembalikan nilai yang dihapus. Sehingga ketika kita cetak X-nya akan tampil apel, yang mana apel ini sudah dihapus. Dan untuk ketika kita cetak di set, maka akan tampil mangga. Nah, mangga ini belum dihapus. Nah, di sini ada catatan bahwa kumpulan tidak berurutan. Jadi saat menggunakan pop ini kita tidak tahu item mana yang dihapus. Selanjutnya ada metode clear untuk mengosongkan set. Contohnya seperti ini. Nah, jadi seperti ini ketika kita menggunakan metode clear, setnya masih ada, tapi itemnya sudah tidak ada. Nah, selanjutnya juga ada kata kunci del, yang mana ini akan menghapus seluruhnya. Contohnya seperti ini dalam penggunaannya. Baik, itu saja untuk remove set item. Selanjutnya kita masuk pada loop sets. Baik, selanjutnya kita masuk pada loop sets. Nah, kita dapat mengulang item yang di setel dengan menggunakan for loop. Contohnya seperti ini. Baik, jadi seperti ini kita dapat menggunakan perulangan for dalam suatu set, sehingga ketika kita cetak, maka hasilnya akan seperti ini. Baik, itu saja untuk loop set. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan mengenai join sets. Baik, selanjutnya kita masuk pada pembahasan mengenai join sets.
Nah, ada beberapa cara untuk menggabungkan dua set atau lebih dengan Python. Kita dapat menggunakan metode union yang mengembalikan kumpulan baru yang berisi semua item dari kedua kumpulan, atau juga menggunakan metode update yang menyisipkan semua item dari satu kumpulan ke kumpulan lainnya. Contohnya seperti ini ketika kita menggunakan metode union. Nah, baik, jadi seperti ini. Ketika kita menggunakan metode union, kita dapat menggabungkan kedua set ini sehingga hasilnya akan seperti ini. Nah, selanjutnya ada juga metode update. Kita dapat memasukkan item di set 2 ke set 1. Contohnya seperti ini. Nah, jadi seperti ini kita dapat menggunakan metode update juga untuk menggabungkan dua set. Nah, di sini ada catatan bahwa kedua union dan update akan mengecualikan item duplikat apapun. Nah, selanjutnya di sini ada metode intersection update. Hanya akan menyimpan item yang ada di kedua set. Jadi contohnya seperti ini. Nah, baik, jadi seperti ini ketika kita menggunakan metode intersection update, yang mana dia hanya akan menyimpan item yang sama dari suatu set ini. Sehingga ketika dicetak hanya akan tampil apel, karena hanya apel yang sama di sini antara kedua set ini. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa metode intersection akan mengembalikan kumpulan baru yang hanya berisi item yang ada di kedua kumpulan. Nah, untuk contohnya itu seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya ada metode symmetric difference update yang hanya menyimpan elemen yang tidak ada di kedua setnya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di sini dapat kita lihat ketika menggunakan metode symmetric difference update. Untuk apel ini karena di kedua setnya ada, maka dia tidak akan tampil di sini. Dan akan tampil pisang, mangga, dan ayam. Karena untuk pisang, mangga, dan ayam ini tidak ada di kedua set ini, hanya ada di salah satunya saja. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa metode symmetric difference akan mengembalikan himpunan baru yang hanya berisi elemen yang tidak ada di kedua himpunannya, seperti tadi contohnya. Dan ini juga ada contohnya di sini. Nah, di sini ada catatan bahwa nilai true dan 1 dianggap sebagai nilai yang sama dalam kumpulan dan diperlakukan sebagai duplikat. Nah, seperti ini. Untuk true dan 1 itu akan dianggap sebagai nilai yang sama. Nah, di sini dapat kita lihat ketika kita menggunakan symmetric difference, yang mana untuk yang dikembalikan yaitu yang tidak sama, sehingga untuk true dan 1 ini tidak dikembalikan karena dianggap sebagai duplikat atau dianggap sebagai nilai yang sama. Sama seperti apel ini juga. Dia adalah nilai yang sama. Maka tidak dikembalikan ketika kita cetak untuk kedua set ini. Seperti ini. Nah, baik, itu saja untuk join set. Selanjutnya kita masuk pada set methods. Baik, selanjutnya kita masuk pada pembahasan mengenai set methods.
Nah, Python memiliki serangkaian metode bawaan yang dapat digunakan pada set. Nah, yang pertama ada metode add, yang mana ini untuk menambahkan elemen ke dalam set. Kemudian ada clear untuk menghapus semua elemen dari set. Kemudian ada copy untuk mengembalikan salinan suatu set. Kemudian ada difference, ini untuk mengembalikan satu set yang berisi perbedaan antara dua set atau lebih. Kemudian ada difference update, yang ini untuk menghapus item dalam kumpulan yang juga disertakan dengan kumpulan lain yang ditentukan. Atau bisa dibilang untuk difference update ini akan mengembalikan nilai yang tidak ada duplikatnya. Nah, selanjutnya ada discard. Nah, discard ini untuk menghapus item yang sudah ditentukan. Selanjutnya ada intersection, kemudian ada intersection update, dan kemudian ada is disjoin, lalu ada is subset, dan juga ada is superset. Kemudian ada metode pop, selanjutnya ada metode remove, dan kemudian ada metode symmetric difference. Nah, selanjutnya juga ada metode symmetric difference update, dan kemudian ada metode union, dan terakhir ada metode update. Baik, itu saja untuk materi mengenai Python sets. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.